Oke, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, terima kasih sudah bergabung melalui Zoom meeting. Jadi hari ini kita akan memaparkan analisis kita dengan menggunakan metode koma. Jadi yang akan kita analisis adalah kisah Ayub dari buku Ayub. Jadi kelompok kita terdiri dari Pak Henry, kemudian ada Pak Daniel, ada Pak Hans, saya sendiri, Damres, kemudian ada Bu Melva, ada Pak Titus, ada Bu Peggy, dan ada Bu Vicky. Kemudian pembagiannya nanti untuk konteks akan disampaikan oleh Pak Daniel dan Pak Titus. Kemudian untuk observasi akan dipaparkan oleh Bu Vicky dan Pak Hans. Kemudian meaning nanti akan disampaikan oleh saya dan Bu Melva. Kemudian di bagian aplikasi, bagian terakhir nanti akan dirangkumkan oleh Ibu Peggy. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari konteks yang akan disampaikan oleh Pak Daniel dan Pak Titus. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Izinkan saya memaparkan terkait konteks di dalam Kitab Ayub. Seperti kita ketahui sendiri, Kitab Ayub merupakan kitab yang berada pada urutan ke-18 Perjanjian Lama. Dan kitab ini masuk ke dalam kelompok kitab hikmat atau sastra hikmat. Jadi ini sekelompok dengan Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dari segi dari segi style sendiri, kitab ini memberikan kita berbagai macam nasihat atau makna-makna kehidupan terkait dengan bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen, mindset apa yang harus kita bawa di dunia gitu kan ya. Dan dari kisah Ayub sendiri ini, Ayub merupakan seorang yang terkaya di semua orang di sebelah timur, sesuai dengan Ayub 1 ayat 3. Dan beliau mempunyai 10 orang anak, 10.000 hewan, kambing, domba, dan unta, dan 1.000 pasang lembu dan kedelai betina, serta budak-budak yang tidak dijelaskan jumlahnya sebagai seberapa besar. Lanjut, silahkan. Pak Titus. Baik, saya lanjut dari Pak Daniel. Cerita Ayub ini kita bagi menjadi 4 bagian. Sebelumnya, Ayub ini merupakan orang yang kaya raya dengan keberagaman ada anak dan anak laki-laki dan anak perempuan. Setelah itu dia mendapatkan ujian, kemudian Ayub meratap disertai dengan tuduhan-tuduhan dari teman-temannya. Kemudian Allah menjawab segalanya melalui badai. Terakhir Ayub merendahkan diri dan mendapatkan pemulihan. Secara garis besar, kelompok kami menyatakan bahwa kitab Ayub ini menceritakan seseorang yang kaya raya, yang mengalami ujian dan penderitaan, serta tuduhan atau fitnah dari lingkungan sosial. Kemudian karena keteguhan hati dan iman Ayub dan membuatnya bertahan dan menerima pemulihan total dari Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami Hans. Baik, saya akan melanjutkan bagian observasi. Observasi yang telah kita temukan, yang pertama adalah Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu yang kedua, ia memiliki keluarga besar dan kekayaan yang melimpah, serta rutin mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya sebagai bentuk kesalehan dan rasa takut akan Allah. Sikap ini menunjukkan bahwa kalau Ayub ini bukan hanya kaya secara materi, tapi dia juga kaya secara rohani. Dan yang ketiga adalah dalam pertemuan surgawi, iblis menuduh bahwa kesetiaan Ayub hanya karena berkat yang diterimanya. Tuhan kemudian mengizinkan iblis menguji Ayub dengan batasan agar tidak menyentuh nyawanya. Iblis menuduh bahwa kesetiaan Ayub hanya didasarkan pada berkat, bukan pada kasihan tulus kepada Allah, sehingga Allah mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Namun Allah memberikan batasan bahwa yang pertama jangan sentuh tubuhnya, dan kedua nyawanya tidak boleh diambil, sehingga ini menunjukkan bahwa Allah itu tetap berdaulat atas kehidupan Ayub walaupun dia memberikan pencobaan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Vicky.
Ya, selanjutnya untuk yang nomor 4, iblis mulai melaksanakan ujiannya kepada Ayub. Dalam waktu yang singkat, Ayub kehilangan hampir seluruh harta kekayaannya dan bahkan anak-anaknya. Kehilangan ini bukan hanya materi, tetapi juga emosional dan spiritual. Namun respon Ayub begitu luar biasa. Ia tetap menyembah Tuhan dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak adil. Ia tidak berbuat dosa melalui perkataannya. Hal ini menegaskan kualitas Imam Ayub yang sejati bukan bergantung pada keadaan. Dan selanjutnya pada nomor 5, karena Ayub tetap setia, iblis menyerang sisi lain dari hidup Ayub, yaitu kesehatan fisiknya. Ayub ditimpa penyakit kulit yang sangat parah dan menyakitkan. Dalam kondisi ini, tekanan yang Ayub alami semakin berat karena istrinya melakukan kesetiaannya juga. Dan para sahabat-sahabatnya memberikan tuduhan-tuduhan yang salah. Seolah penderitaan ini terjadi karena dosa tersembunyi. Walaupun begitu, Ayub tetap mempertahankan integritasnya. Ia tidak kehilangan imannya dan tetap memilih untuk percaya pada Tuhan, meski tidak memahami alasan penderitaannya. Dan selanjutnya, nomor 6, pada akhir kisah, Tuhan menyatakan diri dan menegur para sahabat Ayub yang selama ini menghakimi Ayub dengan pemahaman yang salah. Setelah Ayub berdoa bagi mereka, Tuhan memulihkan kembali kehidupan Ayub. Bahkan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Pemulihan ini menjadi bukti bahwa kesetiaan yang tetap bertahan melewati ujian tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Henry. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vicky. Jadi saya akan memaparkan mengenai meaning atau makna dari kisah Ayub. Yang pertama bahwa paradigma umum yang mengatakan bahwa orang benar akan diberkati, kemudian orang berdosa akan dihukum. Jadi paradigma ini sebenarnya tidak benar kalau kita lihat dalam konteks kisah Ayub. Ya, sebab berkat atau hukuman itu adalah misteri kehendak Tuhan. Ya, di dalam Ayub 1 ayat 8 dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada ya seorang pun di bumi seperti Ayub yang sedemikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi dalam kisah Ayub, meskipun dia seorang yang sangat saleh, takut akan Allah, dia juga mengalami penderitaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa berkat atau hukuman itu adalah misteri kehendak Tuhan. Makna yang kedua adalah bahwa iman diuji baik dalam penderitaan maupun berkat. Jadi Ayub tetap percaya kepada Tuhan meskipun nyawa dia sendiri yang menjadi taruhan. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Di dalam Ayub 13 ayat 15 dikatakan Ayub berkata kepada Tuhan ya bahwa sekalipun Tuhan membunuhnya, ia akan tetap berharap kepada Tuhan. Makna berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Melva. Silakan Bu Melva. Baik, selanjutnya saya akan paparkan untuk makna yang ketiga. Iman yang otentik adalah iman yang akan bertahan dalam kondisi apapun. Kita bisa melihat di dalam Ayub 1 ayat yang 21, Ayub 12 ayatnya yang ke-15, dan ada Ayub 2 ayat yang ke-10, sama-sama menegaskan bahwa iman sejati tetap bertahan dalam keadaan apapun, karena Ayub percaya Tuhan berdaulat baik dalam berkat maupun penderitaan. Artinya, iman itu bukan sekedar percaya saat keadaan sedang baik, ketika doa cepat dijawab, kerjaan lancar, dan hidup enak. Iman yang sejati itu justru tampak ketika Tuhan itu terasa diam, hidup terasa nggak adil, doa belum dijawab, ada kehilangan, kekecewaan, atau penderitaan. Di titik itu, iman palsu biasanya runtuh, tapi iman yang otentik tetap berdiri, bukan karena kondisi, tetapi karena hubungan yang terjaga dengan Tuhan. Makna yang keempat, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu termasuk penderitaan. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub dan memberi harapan. Dalam Ayub 42 ayat ke-10 dijelaskan bahwa Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan memulihkan itu nyata. Setelah Ayub melewati penderitaan berat,
Tuhan memulihkan hidupnya, bahkan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dulu ia punya. Artinya, penderitaan bukan akhir dari cerita, Tuhan bisa memulihkan lebih besar dari sebelumnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap setia. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk bagian aplikasi. Jadi dari kisah Ayub ini apa yang dapat kita pelajari dari aplikasi yang ada? Pertama, dari kisah Ayub ini kita belajar bahwa iman sejati tidak diukur dari keadaan hidup yang mudah atau penuh berkat, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan, termasuk di dalam penderitaan dan kehilangan. Seringkali kita dalam susah itu kita merasa ini sudah berakhir. Padahal yang kita perlu lakukan adalah kita tetap percaya saja kepada Tuhan, kita tetap meneguhkan iman kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa kisah Ayub ini juga endingnya adalah segala sesuatunya baik. Jadi kita mau percaya, kita belajar percaya di aplikasi hidup kita, di situasi sekarang mungkin kita dalam keadaan susah, sulit, masalah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya baik untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah dalam kehidupan masa kini, kita sering mengaitkan kebaikan dengan kelimpahan, lalu penderitaan dengan hukuman. Tapi dari kisah Ayub ini kita belajar bahwa penderitaan itu tidak selalu tanda Tuhan memurkai kita, melainkan Tuhan memakai itu untuk menjadi alat untuk memurnikan iman kita dan membentuk karakter kita. Bayangkan kalau tidak pernah ada masalah dalam hidup kita, tidak pernah ada badai dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah bisa juga semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi masalah itu bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membentuk karakter kita semakin baik lagi, karakter kita semakin diuji, semakin tahan banting. Disitulah pembentukan karakter sesungguhnya, yaitu di dalam masalah. Jadi kita percaya di dalam masalah tidak selalu mindsetnya adalah Tuhan mengikut kita, tapi di dalam masalah itu malah kita harus punya mindset, inilah kesempatan kita untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Baik, dari saya akan lanjutkan dengan Ibu Peggy. Ya, terima kasih Pak Henry. Lanjutan dari aplikasi dari kitab Ayub yang sudah kita bahas tadi, kelompok kami menyimpulkan ada 4 poin. Yang pertama, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Hal ini adalah mutlak, seperti kita lihat dalam penjabaran tentang Ayub tadi, bahwa terkadang dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan. Namun di saat-saat seperti itulah iman kita atau iman yang otentik ataupun iman sejati itu diuji. Justru dalam masa sulit. Dan Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita ketika kita dihadapkan pada masa sulit itu. Apakah kita tetap mau bersandar dan percaya kepada Dia, atau kita berpaling? Namun kita belajar tadi dari Ayub bahwa Ayub adalah contoh yang harus kita tiru dan kita teladani bahwa dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Poin kedua dari aplikasi yang kelompok kami simpulkan adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan berkatnya, juga melalui penderitaannya, semua ada dalam kendalinya. Karena kita adalah makhluk ciptaannya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melewati pencobaan-pencobaan. Dan justru dalam pencobaan itulah kita diajarkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena orang yang dapat melewati pencobaan adalah orang-orang yang tahan uji dan dia akan mendapatkan mahkota kemenangan dalam kehidupannya. Poin ketiga, menjalani penderitaan dengan sabar dan berserah kepada Tuhan. Dalam contoh Ayub yang sudah kita bahas dan kita baca bersama kitab ini, bagaimana Ayub memang mengalami hal-hal yang sangat manusiawi. Dia bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa itu terjadi dalam dirinya. Namun kemudian Ayub belajar bahwa bukan dengan keluh kesah atau menyalahkan Tuhan, tetapi dengan keyakinannya bahwa Tuhan adalah tetap baik bagi dirinya. Dan dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Ayub. Poin keempat, berpengharapan dalam pemulihan Tuhan. Di mana di balik setiap ujian, ada rencana,
Ada rancangan indah yang Tuhan maksudkan untuk kita. Rancangan yang besar, yang penuh damai sejahtera, yang mungkin belum kita pahami sampai sekarang. Namun Tuhan akan berikan di kemudian hari. Bahkan mungkin kita sudah merasakannya. Bagaimana Ayub kita belajar. Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Dan Ayub terkenal menjadi sosok orang yang saleh. Disinilah kita belajar mengenai Ayub. Bahwa dengan iman yang bertahan dalam penderitaan akan menghasilkan kedewasaan rohani dan pengalaman pribadi akan kesetiaan Tuhan. Seperti Ayub, kita dipanggil untuk tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Demikian paparan dari kelompok 1. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.